Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Agus, Pramono, STMT, TEDS, DTEDS. Selaku dosen pengampu mata kuliah Deformasi Plastis dan Superplastis Berat. Saya di sini, saya Dewan Nugroho dengan BEM 333420091 akan mempresentasikan eh, dengan judul Analisis Penerapan Teknologi Safer Plastic Deformation, Metode Repetitive Corrugation and Strengthening dalam aplikasi kedirgantaraan. Outline yang akan saya bawakan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada bab 3 metodologi penelusuran, yang keempat bab 4 ada pembahasan, bab 5 ada kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Masuk yang ke pertama yaitu pendahuluan. Industri kedirgantaraan memerlukan material dengan sifat mekanik tinggi, bobot ringan, dan ketahanan terhadap kondisi ekstrim seperti tekanan udara tinggi, suhu rendah, serta beban berulang. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pengembangan struktur mikrologam seperti mikrologam maaf, menjadi prioritas utama agar diperoleh performa optimal tanpa menambah massa komponen pesawat. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah Safer Plastic Deformation atau SPD, yaitu teknik deformasi plastik intensif yang mampu memperkecil ukuran butir logam hingga skala ultra halus tanpa mengubah dimensi mikroskopik benda kerja secara signifikan. Metode ini meningkatkan kekuatan luluh, kerasan, dan ketahanan kelainan logam secara substansial. Salah satu metode SPD yang paling menonjol adalah RCS atau Repetitive Corrugation and Strengthening. Proses ini dilakukan melalui pembengkakan dan pelurusan berulang terhadap plat logam sehingga menghasilkan regangan geser tinggi secara merata. Penerapan dari RCS ini pada material padan aluminium untuk panel fuselage pada pesawat dapat meningkatkan kekuatan dan efisiensi struktural tanpa meningkatkan bobot. Namun, terdapat tantangan teknis masih muncul, seperti tidak merataan deformasi, kausan cetakan akibat siklus berulang, serta belum optimalnya parallel proses. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh terhadap penerapan metode RCS, termasuk evaluasi desain cetakan, distribusi regangan, dan validasi hasil melalui pendekatan eksperimental seperti FEM atau Finite Element Method dan simulasi numerik. Next. Berikut tujuan yang dilakukan pada paper ini. Yang pertama ada menganalisis kemampuan metode RCS dalam menganalisis struktur mikro ultra halus UFG pada padan aluminium untuk panel fuselage pesawat. Yang kedua mengevaluasi tantangan implementasi RCS seperti distribusi deformasi, kaos pencetakan, dan parameter proses terhadap hasil. Yang ketiga memberikan rekomendasi pengembangan RCS melalui integrasi simulasi numerik dan validasi eksperimental DIC guna meningkatkan efisiensi dan kelayakan teknis di industri di Gantara. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada penjelasan mengenai Safer Plastic Deformation. Safer Plastic Deformation adalah suatu metode deformasi logam yang melibatkan pemberian regangan plastik dalam jumlah sangat besar ke dalam bahan padat tanpa mengubah dimensi keseluruhan benda kerja secara signifikan. Berikut ini merupakan macam gambar macam-macam Safer Plastic Deformation yang nanti akan dibahas pada slide selanjutnya. Tujuan dari SPD ini adalah menghasilkan struktur mikro ultra fine grain atau WFG atau nanokristalin. Manfaat yang didapat ketika material yang memiliki struktur FG adalah dapat meningkatkan kekuatan tarik, lalu meningkatkan kekuatan aus, dan meningkatkan ketahanan korosi. Nah, selanjutnya masuk ke tujuan pusaka yang kedua yaitu repetitive corrugation and strengthening. Yang pertama ada prinsip dasar RCS. Prinsip dasar RCS itu yang pertama logam dibekukan atau corrugation, lalu diluruskan secara berulang, yang menyebabkan regangan geser tinggi dan penyempitan butir grain refinement. Lalu efeknya untuk mikrostruktur yaitu akumulasi regangan sehingga meningkatkan dislokasi, pembentukan subbutir sehingga butir baru dengan high angle grain boundaries atau WFG. Lalu stabilisasi struktur mikro lewat dislokasi dan reorientasi kristal. Keunggulan dari metode RCS ini yaitu cocok untuk berbagai paduan logam seperti Al, Cu, Ti, baja, karbon. Lalu meningkatkan kekerasan, kekuatan tarik, ketahanan aus, dan formabilitas. Dan yang terakhir, keunggulannya itu tidak butuh perlakuan panas, sehingga minim energi dan limbah. Berikut merupakan skema proses dari RCS, yang mana material dilakukan surface preparation, lalu dilakukan corrugated roll, lalu setelah itu dimasukkan ke strengthening rolling, sehingga material menjadi lurus kembali.
Masuk ke dalam metodologi penelusuran. Di sini terdapat identifikasi aplikasi RCS dalam industri. Dalam identifikasi ini terdapat beberapa keunggulan dari metode RCS. Yang pertama ada peningkatan kekuatan mekanik. Dapat dilihat dari grafik stress strain berikut, eh, terlihat bahwa peningkatan ultimate tensile strength atau UTS meningkat dari 829 megapascal menjadi 908 megapascal. Namun, terjadi penurunan elongation dari 14% menjadi 8,6%, yang artinya material jadi lebih kuat, tapi lebih getas. Lalu, yang kedua, ada tabel kekerasan dalam skala HV atau hardness Vickers. Dari hasil metode RCS tadi, yang pertama itu solution rate dari ini sebelum dilakukannya RCS. Setelah dilakukan RCS pada sampel satu terjadi peningkatan strain, terjadi peningkatan regangan menjadi 3,4 dan peningkatan kekerasan 290 hardness Vickers yang meningkat yaitu 9%, sebanyak 9%. Lalu pada sampel 2 terjadi strain menjadi 8 dan terjadi peningkatan kekerasan menjadi 372 hardness Vickers, sehingga peningkatannya bila diukur mencapai 28,3%. Ini menandakan korelasi. Semakin tinggi strain, maka kekerasan meningkat signifikan. Oke, next. Lalu terdapat juga perubahan mikrostruktur. Di sini dapat dari gambar terdapat shear bands, pembengkokan dan pemadatan lat martensite. Dapat diketahui bahwa struktur mikromartensan ini bersifat keras. Lalu terdapat distribusi regangan merata. Dan yang terakhir, pembentukan struktur halus, bukti penyempitan butir. Lalu yang keempat, terdapat pembentukan cacat mikro. Dapat dilihat di gambar, terjadi pembentukan microvoids berukuran 100 sampai 150 nanometer yang berbentuk bulat spherical muncul di sepanjang lat boundaries disebabkan oleh non-equilibrium grain boundaries dan excess free volume akibat severe plastic deformation. Lalu dari identifikasi implementasi RCS dalam industri dapat disimpulkan bahwa terdapat potensinya yang bisa digunakan sebagai bodi panel mobil, rangka kendaraan, komponen pesawat, dan engine part. Nah, berikut terdapat evaluasi implementasi dari RCS yang menggunakan simulasi finite element method dan uh, digital limit correlation. Pada simulasi Abacus itu yang metode FM terjadi regangan ekivalen sebesar 0,45. Lalu pada gambar pada simulasi yang DIC terjadi validasi yaitu regangan sebanyak 0,33 yang artinya keduanya itu menunjukkan deformasi yang seragam. Lalu terdapat rekomendasi RCS dari hasil evaluasi tadi yaitu yang digunakan dalam aplikasi dirgantara pada panel fuselage pesawat yang menggunakan aluminium. Karena mengapa menggunakan aluminium? Karena aluminium ini nantinya akan bersifat ringan, tahan tekanan tinggi, dan struktur UFG yang homogen, yang nantinya dapat meningkatkan kekuatan spesifik dan keselamatan pesawat. Lalu masuk ke bab pembahasan. Yang pertama ada evaluasi kelayakan dan kalkulasi kinerja. Keunggulan dari RCS. Yang pertama ada peningkatan sifat mekanik. Kekuatan tarik paduan ALMGS yang meningkat dari 70 megapascal menjadi 187 megapascal hanya dalam 2-6 siklus RCS yang mendorong terbentuknya struktur UFG untuk performa yang superior. Lalu yang kedua ada fleksibilitas industri. Karena proses ini tidak mengubah dimensi makroskopik sehingga mudah integrasi di jalur produksi. Dan metode RTS ini cocok untuk komponen otomotif dan struktur teknik tanpa ubah tooling yang besar. Nah, terdapat juga efisiensi ekonomi dan energi. Yang pertama ada konsumsi energi yang rendah. Karena RTS ini memiliki gaya tekan lebih kecil dibanding metode CGP atau ARB.
Lalu minim kausan cetakan sehingga biaya pemeliharaan rendah. Lalu metode RCS ini juga memiliki biaya operasional yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan efisiensi energi yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Namun dari keunggulan metode RCS ini terdapat beberapa tantangan, yaitu yang pertama distribusi regangan harus merata dan butuh desain, cetakan, dan parameter proses yang lebih optimal. Oke, next. Selanjutnya ada implementasi praktis solusi berbasis RCS untuk masalah industri. Bisa dilihat gambar berikut merupakan aluminium A6061 yang sebagai alternatif beringan baja untuk panel fuselage pesawat. Namun terdapat tantangan yaitu performabilitas rendah dan springback yang tinggi. Solusinya adalah menggunakan teknik SPD, lebih tepatnya adalah metode RCS. Nah, dari solusi tadi, setelah dievaluasi menggunakan metode RCS, aluminium A60 tadi terdapat penurunan forming limit setelah RCS. FLD turun hingga 42% setelah satu siklus RCS yang menunjukkan peningkatan deformasi lokal, stabilisasi nilai pada siklus kedua, sehingga risiko retak harus dikontrol secara presisi. Lalu juga dari metode RS ini terdapat peningkatan sensitivitas laju regangan. Yang mana nih jika nilai M tertinggi itu 0,29 pada suhu 573 Kelvin, jadi semakin tinggi M sehingga deformasi basis lebih stabil. Lalu mendukung aplikasi forming suhu tinggi atau hot stamping dan meningkatkan kontrol dimensi dan mengurangi springback. Oke, masuk ke bab terakhir atau bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama yaitu metode repetitive corrugation and strengthening terbukti efektif dalam menghasilkan struktur mikrohalus pada paduan aluminium dan logam teknik lainnya. Proses deformasi berulang melalui mekanisme pembengkakan dan pelurusan berhasil memicu rekristalisasi dinamis dan serta pembentukan batas butir sudut tinggi yang menjadi ciri khas struktur WFD. Ini memberikan peningkatan signifikan pada kuatan tarik, kekerasan, dan ketahanan arus logam. Yang kedua, meskipun RCS memiliki potensi tinggi, tantangan teknis seperti distribusi deformasi yang tidak merata, kausan cetakan akibat siklus berulang, serta kontrol parameter proses masih menjadi kendala. Tidak homogenan, regangan, dan risiko kegagalan lokal harus ditangani secara presisi untuk menjamin mutu dan konsistensi hasil akhir. Kesimpulan yang ketiga yaitu integrasi simulasi numerik berbasis finite element method atau FEM dan validasi eksperimental dengan digital image correlation atau DIC terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi pemetaan deformasi. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan optimasi desain cetakan, misalnya cetakan generasi ketiga, serta parameter proses yang lebih presisi. Sehingga metode RCS ini menjadi lebih layak dan aplikatif dalam industri kedirgantaran, khususnya untuk pembuatan panel fuselage yang ringan namun kuat. Lalu terdapat 3 rekomendasi yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama ada kombinasi antara finite element method dan digital image correlation atau DIC perlu dikembangkan lebih jauh untuk membangun sistem prediksi deformasi yang lebih canggih. Penggunaan algoritma machine learning dapat dimanfaatkan untuk memprediksi parameter optimal, mengurangi trial error dan mempercepat adaptasi teknologi RCS di industri. Yang kedua, untuk memastikan bahwa teknologi ini mendukung prinsip green manufacturing, analisis daur hidup LCA, dan evaluasi konsumsi energi dalam proses RCS perlu dilakukan. Hal ini penting untuk meyakinkan industri bahwa RCS tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan. Yang ketiga, diperlukan studi lanjutan yang tidak hanya terbatas pada skala laboratorium, tapi juga mencakup implementasi metode RCS dalam lini produksi industri real, khususnya di sektor digantara dan otomotif. Hal ini penting untuk mengevaluasi tantangan operasional secara nyata serta adaptabilitas metode terhadap variasi spesifikasi material. Selanjutnya daftar pusaka. Berikut merupakan daftar pusaka yang digunakan untuk menyusun laporan dan PPT pada presentasi kali ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.